Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Sabtu 24 Juli 2021, kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak putus-putusnya mari pemirsa, Bapak Ibu, saya mengajak kita datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas lebih jauh sepanjang hari ini. Sebab itu saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 99 ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Mazmur pasal 99 ayat 1. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kembali kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5 sampai dengan 9. Penilaian oleh Allah adalah lebih penting daripada penilaian oleh manusia. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tolok ukur yang digunakan manusia di dalam menilai apa yang ia lihat acap kali berbeda dengan tolok ukur yang digunakan oleh Allah. Kemampuan manusia yang terbatas mengakibatkan penilaian yang ia buat adalah berdasarkan apa yang nampak secara kasat mata dan tidak lebih dalam daripada itu. Sedangkan Allah mampu melihat sampai ke lubuk hati yang terdalam. Sebagai akibat, penilaian manusia tidak selalu sama dengan penilaian yang dibuat oleh Allah. Apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Demikian pula apa yang buruk bagi manusia tidak selalu dipandang Tuhan sebagai hal yang tidak baik. Di dalam semuanya itu, penilaian Allah lah yang harus menjadi pegangan kita.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya penilaian Allah adalah lebih penting dari penilaian manusia. Hal tersebut dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Di situ ditulis bahwa 3 kali melalui penglihatan Allah menunjukkan berbagai macam hewan kepada Petrus dan ia menyuruh Petrus untuk memakannya. Berdasarkan pandangan matanya, Petrus menilai bahwa hewan-hewan tersebut adalah tidak tahir. Oleh karena itu ia menolak perintah Tuhan agar ia memakan hewan-hewan itu. Menanggapi penilaian Petrus ini, Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dengan demikian, Allah menegaskan bahwa penilaian yang ia buat adalah lebih penting daripada penilaian yang dilakukan oleh manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kembali kita belajar sebuah nilai bagaimana kita bisa mengambil satu sikap kepada Allah. Seringkali kita menilai apa yang Allah ingin kita lakukan berdasarkan pikiran-pikiran kita. Kenapa demikian? Sebab kita sesungguhnya tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita hanya sekedar membangun hanya di bagian luar. Kita beraktivitas, kita terlibat dalam pelayanan, berbagai macam, tetapi hanya di bagian luar. Sesungguhnya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tanpa pimpinan, tanpa bimbingan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita sulit untuk mengerti kehendak daripada Tuhan. Demikian juga yang terjadi atas Petrus. Dia melihat perintah Allah sebanyak 3 kali dengan cara kasat matanya yang terbatas. Lalu dia berpikir dengan cara berpikirnya bahwa apa yang diperintahkan Allah untuk dimakannya itu haram. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita sudah kuat, kita merasa bahwa kita sudah berhasil, kita merasa bahwa kita hebat dalam pelayanan-pelayanan kita, sebaiknya kita koreksi diri kita kembali dulu. Apakah benar yang kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan? Atau hanya kehendak kita, penampilan kita, hanya pujian dari orang? Tapi biarlah pagi hari ini, dengan segenap hati kita datang, memohon belas kasihan Tuhan, meminta Tuhan berikan hatinya kembali. Biarlah kasih mula-mula itu tercermin kembali di dalam pribadi kita, di dalam hidup rumah tangga kita, di dalam hidup pelayanan pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, oleh karena kemurahan-Mu lah kami dapat hidup, menikmati semua kebaikan-Mu di hari-hari yang telah lalu. Oleh kemurahan-Mu itu pula Engkau telah menuntun hidup kami di jalan-jalan-Mu. Dengan firman dan Roh-Mu, Engkau menolong diri kami untuk mengenal hal-hal yang benar dan mampu membedakannya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Engkau mengajar diri kami untuk menilai semua yang ada di dunia ini berdasarkan kebenaran-Mu dan penilaian-Mu. Itu tidak pernah keliru. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah kami agar mampu menilai segala sesuatu dari sudut pandang mata-Mu dan menghargai semua hal yang harus kami hargai berdasarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Bapa yang baik, mengawali hari ini kami datang ke hadapan takhta anugerah-Mu dengan mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu. Sebab kasih setiamu memungkinkan kami
untuk menghadapi hari yang harus kami jalani ini di dalam sukacita yang penuh. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar demi hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh pertolongan-Mu, mampukanlah diri kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Di dalam kemurahan-Mu, pakailah hidup kami untuk menjadi saluran dari kasih dan kebenaran-Mu terhadap dunia di sekitar kami, supaya oleh karena kesaksian hidup kami, mereka yang belum mengenal Engkau akan datang kepadamu dan mengaku bahwa keselamatan hanya ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami agar kami boleh mengambil keputusan, agar kami boleh bertindak seperti yang Engkau kehendaki, bukan kehendak kami. Ampuni kami Bapa, sekali lagi ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami merasa apa yang kami lakukan itu yang paling benar, kendati kami sering menyakitkan hati-Mu, kendati kami sering melawan apa yang Engkau perintahkan. Tuhan ampuni kami. Pagi ini hamba berdoa, Tuhan, untuk semua umat Tuhan di Jalan Selayu Sanggeng, Tuhan memberkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup berkenan kepada Engkau seperti Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk ibadah pada besok pagi maupun sore hari, secara online ataupun onsite. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu dalam persiapan-persiapan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Dan biarlah setiap ibadah yang kami lakukan, kami mengerti Tuhan, bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah ibadah kami bukan ibadah rutinitas, tetapi ibadah yang disertai oleh kekuatan kuasa-Mu, otoritas-Mu, hadirat-Mu ya Bapa. Berkati semua umat yang mengambil bagian di dalam kegiatan ibadah pada besok hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan, Ibu Desi Natalia Lambaihang, memberkati Ibu Sali Dona Siahaya, memberkati Bapak Ronald Peters, memberkati Saudari Uci Pulung, memberkati Ibu Ros Ita, memberkati Ibu Melan Makalo, Ibu Diana Etes, memberkati Ibu Rida Tarugdatuk, Bapak Agus Anto. Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir pagi hari ini. Hamba mohon kuasa-Mu, otoritas-Mu turun menaungi hidup mereka. Pakai hidup mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Berkati pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan semua pelayanan-pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu ini, agar mereka terus bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dan bila hidup mereka persembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba ucap syukur untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, kita akan jumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, kita harus berjalan seperti yang Tuhan perintahkan. Bukan cara pandang kita sendiri, tetapi keputusan Tuhan yang kita lakukan. Bersandar terus kepada Roh Kudus dan andalkan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.